Bab 1356, Tao Yuan Hui. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Selain Zhao Yongjun dan Song Rui, Liu Jian, Su Zixuan, Hou Liang, dan Wei Jun juga hadir di waktu yang bersamaan. Mereka semua mengenakan jas dan rambut mereka ditata rapi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saudara-saudara tampak seperti pejabat pengantin pria hari ini. Karena upacara pembukaannya sebentar, Zhao Yongjun dan orang lain yang menjadi pembawa acara memiliki bautoniere di dada mereka, dan itu terlihat seperti pejabat pengantin pria. Di sisi lain, Xia Ruofei, meskipun juga jas dan jas, namun jas Xia Ruofei sedikit bergaya kasual, dan setidaknya tidak ada kilau di kepala, dan tidak ada bunga di dada. Secara relatif, gaun ini tidak akan terlalu mencolok. Dia, Song Wei dan Ling Qingsui lah yang berdandan khusus hari ini. Mereka mengenakan gaun kecil dengan warna yang sama. Mereka berdiri di belakang Xia Ruofei dan seperti sepasang bunga saudara yang murni dan lembut. Zhao Yongjun tersenyum dan berkata, kamu adalah pemegang saham utama. Kamu harus mengambil bautoniere untuk sementara waktu. Benar, Ling selalu tidak bisa menghindarinya, ayo berkuasa. Xia Ruofei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, aku akan melupakannya. Saudara-saudaramu akan tamat. Aku di sini untuk makan dan minum. Song Rui tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu semakin tebal. Xia Ruofei melebarkan wajahnya dengan polos dan berkata, tidak ada yang kurang ajar di tahun ini. Kalimat mana yang tidak bagus? Ling Qingsui dan Song Wei melihat Xia Ruofei dan Song Rui serta yang lainnya bertengkar, dan tidak bisa menahan senyum. Mereka dapat melihat bahwa Xia Ruofei sedang dalam keadaan santai ketika dia bersama Zhao Yongjun dan Song Rui. Hanya sahabat sejati yang bisa bersikap begitu santai, tanpa khawatir ucapannya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Zhao Yongjun berkata, jika kamu terbang, ayo pergi. Aku akan menemanimu di clubhouse. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menjemput penumpang? Zhao Yongjun tertegun, tidak bisa menahan senyum dan berkata, anakmu benar-benar seekor anjing yang tidak bisa memuntahkan gading. Pantas saja Xiao Rui akan menikahimu setiap kali kamu bertemu. Su Zixuan juga tersenyum dan berkata, Xia Ge benar-benar semakin beracun. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum dan berkata, Xiao Rui, mereka semua ada di sana. Tidak masalah jika saya pergi sebentar. Anda juga pemegang saham utama. Merupakan tanggung jawab kami untuk menemani Anda dengan baik. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Dokter Zhao, bercanda denganmu. Ayo pergi, biarkan aku melihat dan melihat klub kita. Saat itu, sebuah polo melaju dari luar menuju gerbang clubhouse. Mobil ini sangat tidak mencolok di antara banyak mobil mewah, bahkan terkesan agak lusuh, namun satpam di pintu masuk klub jelas mengetahui keberadaan mobil tersebut, dan tidak henti-hentinya bertanya, tapi langsung melambai dan melepaskan. Ketika Song Rui melihat mobil itu, wajahnya terlihat jelas bahagia dan dia menyapa dua langkah ke depan. Polo berhenti, Xia Ruofei memusatkan perhatian dan melihatnya. Orang yang turun dari bus aslinya adalah Zhuo Yiyi. Pantas saja Song Rui sangat rajin. Namun, Zhuo Yiyi tidak memperhatikan Song Rui, melainkan dia berjalan ke arah Xia Ruofei dan mereka datang ke sini. Wei, kamu ikut juga. Zhuo Yiyi menangis takjub. Yiyi, Song Wei sangat senang melihat teman-teman lamanya. Kedua wanita itu saling berpelukan begitu mereka bertemu, lalu terus berbicara dan terus berbicara. Song Wei juga memperkenalkan Ling Qingsui kepada Zhuo Yiyi, dan ketiga wanita itu bermain drama. Saya tidak tahu mengapa mereka memiliki begitu banyak topik. Song Rui, yang datang bersama Zhuo Yiyi, terlihat getir. Xia Ruofei tersenyum ke samping dan menempelkannya ke telinga Zhao Yongjun dan berkata, Dokter Zhao, sepertinya status keluarga Xiaoru mengkhawatirkan. Zhao Yongjun tertawa dan berkata, rasa takut sebenarnya adalah sifat yang sangat baik. Baru setelah Song Rui datang ke Zhuo Yiyi, dia sepertinya telah menemukan keberadaan Song Rui. Zhuo Yiyi mengatakan sesuatu yang aneh, Song Xiao Rui. Kenapa kamu masih di sini? Cepat dan bantu aku berhenti. Sudah lama tidak melihatku bersatu kembali dengan Wei. Kenapa kamu tidak melihatnya? Wajah Song Rui tidak bisa dimengerti dan berkata, oh, aku tahu. Atas perintah sang pacar, Song Rui melaksanakannya dengan tekad bulat,
meski wajahnya keras, namun tetap kentut dan berlari menuju mobil polo yang diparkir di depan pintu. Song Wei tersenyum dan berkata, "Yi, ya, sebenarnya, aku telah mengajari Song Ruishu dengan sangat baik. Benar-benar ada satu set. Song Qiming dan Song Lao adalah orang-orang di sebuah desa. Semuanya berhubungan satu sama lain. Dikatakan bahwa Song Qiming dan Song Rui adalah generasi yang sama, jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa Song Wei harus dipanggil Paman Song Rui, tetapi semuanya pada usia yang sama, dan dia tidak akan dipanggil secara umum." Zhuo Yi berkata sambil menghela nafas panjang, "Saya tidak mengajarinya, dia bersedia melakukannya. Saya berkata bahwa saya juga sangat baik padanya. Saya memberinya kartu kebugaran beberapa waktu lalu. Pria itu makan dan minum semuanya hari, tidak berolahraga, perutnya kecil di usia muda." Ling Qingsui berkata sambil tersenyum di sisinya, "Yi tidak mungkin menang." Song Wei tiba-tiba memahami poin kuncinya dan berkata, "Hei, kamu bahkan memahami perut kecil Song Ruishu. Sepertinya kamu berkembang sangat cepat." Zhuo Yi bahkan sangat berani, dan tidak bisa menahan wajahnya yang panas. Dia berbisik, "Wei Wei, bagaimana pemikiranmu begitu memalukan? Itulah yang kulihat saat aku berenang bersamanya. Kemana kamu pergi?" Song Wei berkata sambil tersenyum, "Kemana saya bisa pergi? Saya ingin mengatakan bahwa kalian semua pergi berenang bersama dan pergi ke gym, ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut berkembang sangat cepat. Apakah kamu pikir aku ingin pergi?" Zhuo Yi tiba-tiba berhenti, dan setelah beberapa lama, dia melihat ke arah Song Wei dan berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu selama beberapa bulan. Kamu akan belajar dengan buruk. Saudari Qingsui, Wei Wei adalah seorang pelacur sekarang. Sekarang, tidak tahu harus belajar dengan siapa." Ling Qingsui tersenyum dan tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, "Pasti ada orang jahat yang membawanya ke kejahatan." "Itu adalah..." Zhuo Yi berkata, "Wei Wei, kamu jatuh." Xia Ruofei diam-diam tersenyum ke samping, dan berkata bahwa itu hanya beberapa kata di antara wanitamu, bagaimana aku masih bisa menatapku? Apakah buruk bagiku untuk mengambil Wei Wei? Apakah ini seorang teman? Untungnya, Ling Qingsui hanya melihat ke arah Xia Ruofei dan tidak menunjukkannya dengan jelas. Oleh karena itu, Zhuo Yi dan Zhao Yongjun tidak menemukan kelainan apapun. Dan Song Wei berdiri di hadapan Ling Qingsnou. Dia baru saja melihat pemandangan yang indah, dan dia merasa malu. Meskipun Song Wei dan Xia Ruofei tidak memiliki kontak intim yang substansial, ketika kedua roh tersebut direhabilitasi, betapa memalukannya postur tubuh yang telah dicoba, sehingga dalam mentalitas pria dan wanita, Song Wei benar-benar lebih berani dari sebelumnya, lebih sedikit. Jika sebelumnya, Song Wei yang sedikit kurus tidak akan seperti itu. Dia agak bersalah dengan tatapan mata Ling Qingsui yang disengaja atau tidak, dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. "Dokter, Zhao tidak akan membawa kami ke clubhouse. Yi, kamu ikut dengan kami." "Baiklah, baiklah." Zhuo Yi berkata dengan gembira. "Saya masih khawatir akan membosankan menghadiri perayaan di sini. Saya tidak ingin datang ke sini. Sekarang, dengan Sue Sueji dan Wei Wei, pasti tidak akan membosankan." Kemudian, Zhu Yi berteriak kepada Wei Jun, "Tidak jauh dari situ, Wei Zi kecil. Bantu aku berbicara dengan Song Xiaorui, aku pergi ke klub bersama Wei Wei." Wei Jun berkata cepat, "Oh, ayo pergi. Aku akan pergi dengan Rui Ge. Ayo pergi." Zhuo Yi berkata dengan sangat antusias, "Dokter Zhao, merepotkanmu." Zhao Yongjun dan Xia Ruofei saling memandang dan tersenyum. Ketiga wanita itu berbicara lama sekali dan akhirnya teringat bahwa mereka datang. Oleh karena itu, Zhao Yongjun mengajak Xia Ruofei berempat berjalan ke dalam clubhouse. Zhao Yongjun berkata sambil berjalan, "Jika Anda terbang, kita pasti sudah familiar dengan area di sebelah kiri. Ini adalah rumah jamur dari TV satelit Sonan yang merekam, The Yearning for Life, tetap utuh. Ada juga beberapa kamar di sana. Anggota yang tertarik dengan pengalaman bisa pergi ke sana untuk tinggal di sana, atau mereka bisa memasak sendiri, dan mereka juga bisa memancing di sebelahnya, yang mirip dengan homestay." Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Saya masih tinggal di sana selama 1 malam. Lingkungannya tidak buruk, dan sepertinya gaya seluruh klub Taoyuan kami. Tidak ada yang salah dengan itu." Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, "Ya,
TV satelit Sonan baru saja selesai syuting. Sebelum syuting berakhir, episode sebelumnya mulai ditayangkan secara bersamaan, tetapi karena masalah peralatan internal, episode tersebut bentrok dengan variety show lain. Oleh karena itu, waktunya telah ditunda. Ketika kru film TV satelit Xiangnan ditarik beberapa hari yang lalu, saya secara khusus diminta untuk menjelaskannya kepada Anda. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, apakah ada penjelasan untuk ini? Kapan siarannya tidak sama? Bahkan jika tidak disiarkan, saya tidak peduli, ini adalah rumah pertanian, perjalanan sehari. Alasan mengapa Xia Ruofei setuju untuk berpartisipasi dalam rekaman Aspire to Life adalah karena Zhao Yongjun dan lainnya, termasuk Feng Wei, dan di sisi lain, perusahaan propaganda. Ia sebenarnya tidak ingin terlalu terekspos ke publik, jadi meski acaranya benar-benar tidak bisa tayang dan kehilangan eksposur beberapa perusahaan, ia tidak terlalu peduli. Zhao Yongjun mengangguk dan melanjutkan. Area sebelah kanan merupakan lapangan golf kecil. Meski bukan lapangan standar 18 hole, namun sangat bagus sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Saya punya waktu untuk memainkan 2 pukulan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Saat ini, mereka mendengar suara Song Rui di belakang mereka. Jika kamu terbang, apakah kamu masih akan bermain golf? Setelah Song Rui menghentikan mobilnya di tempat parkir di bagian dalam pintu, dia mendengarkan Wei Jun dan berkata bahwa Ling Yi dan Xia Ruofei pergi mengunjungi clubhouse dan segera mengejarnya. Sekarang masih ada yang terengah-engah. Xia Ruofei menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, kalian semua sudah pergi, benarkah tidak ada apa-apa? Apakah kamu tidak memperlambat tamu? Berapa banyak orang di lingkaran yang mampu bertemu dengan saya secara pribadi? Song Rui berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah ada Liu Jian dan Su Zixuan. Kemudian Song Rui bertanya dengan antusias, jika kamu terbang, apakah kamu pernah bermain golf? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, tidak. Itu terlihat di TV. Sekarang kita akan memiliki semua lapangan golf sendiri, dan kita memiliki kesempatan untuk bermain. Song Rui menyeringai dan berkata, tidak masalah. Saya ahli dalam teknologi, bisa mengajari Anda. Saat kita lebih dari beberapa permainan, berlatih dalam pertarungan sebenarnya, level Anda pasti akan segera meningkat. Oh, kata Xia Ruofei, tapi permainannya mungkin punya sedikit warna. Lagu Rui berkata sambil tersenyum. Jika tidak ada kegembiraan, dan level terbaik tidak bisa dimainkan. Xia Ruofei tidak peduli untuk mengatakan, tidak masalah. Tambahkan warna pada kepala, bahkan jika Anda kalah, hak untuk membayar uang sekolah. Zhuo Yi berkata dengan ekspresi meremehkan, Song Xiaorui, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Xia Suige tidak akan bermain golf sama sekali, kamu masih menariknya berjudi. Apakah ini bukan penipuan? Bagaimana itu bisa menjadi penipuan? Song Rui berkata, Yi, kamu tidak tahu, jika anak ini terlalu kaya, kita terikat bersama, dan keluarga kita bukan 1/10 dari keluarganya. Ini disebut tiran lokal, mereka kaya dan miskin. Apakah kamu pikir jika kamu terbang, kamu tidak punya pendapat? Kemudian Song Rui langsung berkata, terakhir kali aku melihat liontin kristal Swarovski, aku selalu ingin membelikannya untukmu, tapi aku malu. Setelah memenangkan lalat, uang untuk membeli hadiah tidak ada. Namun, petik 2, Xia Ruofei tersenyum dan berdiri dan melihat Song Rui, dan tidak mengatakan apapun. Ling Qingsui dan Song Wei bahkan menyeringai, menatap mata Song Rui dengan sedikit simpati, bahkan jika Xia Ruofei belum pernah menyentuh klub golf, tetapi sebagai seorang praktisi pemurnian 9 lapis, dan kekuatan spiritual tercapai. Dalam pengumpulan alam spiritual, dengan kontrol kekuatan yang baik, kapan waktunya untuk memenangkan Song Rui tidaklah mudah. Aku tidak tahu akan jadi apa Song Rui jika dia kehilangan celananya. Zhao Yongjun masih bergaya kakak laki-laki. Dia tidak ikut campur, tapi mengajak semua orang terus-menerus. Zhao Yongjun menunjuk ke sebuah bangunan 6 lantai dan berkata, ini adalah bangunan utama Taoyuan Hui kami. Sebagian besar fasilitas hiburan dan rekreasi berada di dalam, seluas sekitar 2.500 meter persegi. Katanya, Zhao Yongjun membawa semua orang ke gedung utama clubhouse. Hasil jepretan desainer ternama internasional ini sungguh luar biasa. Bangunan ini terlihat sangat spiritual dari luar.
Ini bukan bentuk persegi yang kaku. Itu terdiri dari blok persegi kotak besar dan kecil. Ini seperti sebuah blok bangunan. Dengan cara yang sama, ada banyak putaran pada tambal sulam, dan banyak desain yang sejalan dengan budaya tradisional Tiongkok. Modul-modul ini banyak digunakan di seluruh dinding tirai kaca, mungkin pencahayaan internal akan sangat baik. Setelah memasuki gedung utama Clubhouse, Zhao Yongjun berjalan-jalan di sekitar Xia Ruofei, di mana dia memiliki gym, arena bowling, spa, KTV, sauna, kolam renang, pada dasarnya fasilitas hiburan umum ada di sini. Selain itu, sejumlah gaya ruangan telah dirancang. Tentu saja dapur pribadi Lingqi juga ditata di bangunan utama yang terletak di lantai satu ini. Setelah keluar dari gedung utama Clubhouse, Zhao Yongjun terus mengunjungi Xia Ruofei dan yang lainnya. Selain bangunan induk dan rumah jamur, terdapat beberapa villa kecil yang tersebar di seluruh tempat, bisa juga menyediakan akomodasi, pesta, del. Tunggu dulu. Zhao Yongjun menunjuk ke sebuah villa kecil di tepi danau dan tersenyum dan berkata, sesuai permintaan Anda, saya membangun sebuah villa di lokasi itu, dan saya sudah memesannya. Itu tidak terbuka untuk dunia luar. Xia Ruofei tidak bisa tidak melihatnya. Itu adalah tempat di mana mata berada. Awalnya dia mengusulkan untuk membangun villa di atasnya. Sebagai seorang praktisi, Song Wei dan Ling Qingsui juga sangat menyadari bahwa konsentrasi aura ke arah itu jauh lebih besar, dan keindahannya tidak bisa tidak menampakkan secerca warna. Xia Ruofei berkata dengan sangat antusias, ayo kita lihat. Pejalan kaki itu berjalan menuju villa kecil. Seluruh Taoyuan akan dirancang utuh, dan villa-villanya juga akan mengusung beberapa elemen Tiongkok, tetapi mereka juga menggunakan beberapa villa modern. Keduanya terintegrasi secara organik dan tidak akan dilanggar sama sekali tinggi. Setelah masuk ke dalam villa, semua orang dengan jelas merasakan semangat yang hidup. Faktanya, karena susunan alaminya, konsentrasi auranya lebih tinggi dibandingkan dengan dunia luar. Oleh karena itu, bahkan setelah memasuki pertemuan Taoyuan, bahkan orang biasa pun dapat merasa segar dan bahkan merasa tidak dapat dijelaskan. Lahan menjadi lebih baik. Inilah keajaiban aura. Dan villa ini dibangun di atas garis, dapat dikatakan sebagai inti dari keseluruhan rangkaian, dan auranya tentu saja paling kuat. Tentu saja, dibandingkan dengan ruang dalam peta spiritual, ini masih jauh lebih buruk. Hanya saja dari sudut pandang Ling Qingsui dan Song Wei sudah cukup bagus, bahkan bisa langsung dibudidayakan di sini. Mereka semua tahu bahwa ini pasti tulisan tangan Xia Ruofei, dan menatap mata Xia Ruofei tidak bisa tidak membawa jejak ibadah. Song Rui dengan iri berkata, seluruh area Clubhouse, saya merasa paling nyaman tinggal di sini. Saya ingin pindah ke sini untuk tinggal. Zhao Yongjun berkata di sampingnya, Xiao Rui, ini jika kamu terbang lebih dulu, kamu tidak bisa memenangkan orang. Song Rui berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Apakah teman adalah tipe orang yang tidak bersalah? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya suka pindah ke sini dan tinggal di sini. Tinggalkan saja kamar untuk saya. Setelah itu, Xia Ruofei mengarahkan jarinya ke kamar di lantai pertama dan berkata, saya menginginkan ini. Anda dapat mengaturnya di tempat lain. Alasan mengapa villa ini tidak mau terbuka untuk dunia luar adalah karena memiliki ruang, miliknya sendiri, dan beberapa hal lainnya. Harus disembunyikan, agar tidak hancur, bukan? Xia Ruofei mengatakan bahwa ada beberapa penyembunyian, tetapi ketika Xia Ruofei berada di tahap awal, Zhao Yongjun dan Song Rui dan yang lainnya secara pribadi berpengalaman. Saat itu, Xia Ruofei mengatur dinasti Yin, yang disebut angin Yin. Song Rui langsung ketakutan dan secara alami terkesan. Belakangan, Xia Ruofei menembak dan mengubah dinasti Yin menjadi susunan yang positif. Ladang gas dari seluruh pertemuan Taoyuan benar-benar terbalik. Suasana seram telah hilang. Tak hanya itu, semua orang akan merasakan kehangatan dan musim semi saat sampai di sini. Merasa nyaman. Oleh karena itu, Xia Ruofei berkata demikian, Zhao Yongjun dan Song Rui juga mengerti. Mereka sangat menyadari pentingnya tempat ini bagi seluruh pertemuan Taoyuan. Sangat perlu untuk dihancurkan oleh orang-orang, susunan besar tidak berfungsi, atau lebih serius, dan langsung diubah menjadi susunan negatif, dan kemudian klub tidak akan dapat melanjutkan. Song Rui segera berkata, jika penerbangannya benar,
tempat ini tidak boleh terbuka untuk dunia luar. Sangat baik juga bagi kami untuk membuat tempat tinggal seperti itu. Tetapi jika Anda terbang, serahkan kamar tidur utama di lantai atas kepada Anda. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin kamar ini. Selain itu, Anda akan turun, tidak ada yang boleh memasuki ruangan sesuka hati, jika tidak maka risiko Anda sendiri jika Anda berada dalam bahaya. Ruangannya tepat di atas mata, dan auranya juga paling kuat. Kamar tidur utama di lantai atas berada lebih dari 3 meter di atas tanah, dan konsentrasi aura secara alami tidak sebanding dengan kamar di lantai pertama. Meskipun Xia Ruofei sekarang tidak perlu berlatih di dunia luar, tapi dia bisa menggunakan Song Wei dan Ling Qingsui. Dalam lingkungan seperti itu, konsumsi Lingjing dan Yuanjing pun akan lebih lambat, karena praktisi juga dapat menyerap aura dunia luar. Selain itu, Xia Ruofei juga mengatur serangkaian susunan pelindung di ruangan ini. Dia telah memutuskan untuk memaksimalkan pengetahuannya tentang seni bela diri. Arai pelindung ini bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dengan hanya satu tujuan, yaitu untuk melindungi arai besar. Inilah sebabnya Xia Ruofei mengingatkan Zhao Yongjun dan Song Rui sebelumnya. Tidak apa-apa, kata lagu Rui, karena kamu suka sedikit membumi, tinggalkan ruangan di lantai pertama untukmu. Song Rui mengatakan demikian, ia juga samar-samar menebak niat Xia Ruofei, tetapi ia juga tahu bahwa masalah ini sangat penting, sehingga tidak dikatakan di hadapan Ling Qingsui, Song Wei dan Zhuo Yi. Rombongan mengunjungi villa dan keluar dari pintu belakang villa menuju danau lalu bersiap untuk kembali. Bagaimanapun, hari ini adalah upacara pembukaan, Zhao Yongjun dan Song Rui adalah ketua tim kecil mereka, kecuali Xia Ruofei. Statusnya agak terpisah, dan dia tidak suka menunjukkan wajahnya di lingkaran ibu kota. Para tamu yang datang hari ini tidak akan berkurang, jadi Zhao Yongjun juga harus kembali bersosialisasi secepatnya. Rombongan berjalan menyusuri danau dan menuju gerbang clubhouse. Setelah berjalan sebentar, Zhao Yongjun menepuk keningnya dan berkata, lihat aku seks ini. Aku hampir melupakan hal ini. Setelah itu, Zhao Yongjun mengeluarkan beberapa kartu dari saku jaketnya, pertama-tama menyerahkan kartu teratas kepada Xia Ruofei, dan kemudian membagikan sisanya kepada Ling Qingsui dan Song Wei. Bahkan Zhuo Yi punya satu. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, ini adalah kartu berlian tingkat tertinggi di clubhouse kami. Ini semua orang, satu untuk setiap orang. Xia Ruofei mengambil kartu keanggotaan berlian dan memainkannya. Dia melihat nomor 001 di atas dan melihat sekilas. Lalu dia berkata, Dokter Zhao, bagaimana saya bisa memberikan kartu nomor 1 kepada saya? Bukankah itu pantas? Zhao Yongjun tersenyum sepenuh hati dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Anda adalah pemegang saham utama klub. Bukankah mengambil kartu nomor 1 adalah hal yang benar? Apakah bagian kita berdua tidak sama? Xia Ruofei menghela nafas. Kalau begitu, kamu juga pemegang saham utama. Kata Zhao Yongjun. Saya juga menolak mengambil kartu 2. Anda akan menerimanya. Sebenarnya itu kartu. Ayo main di klub. Apakah ada kartu yang tidak sama? Itu saja. Song Rui juga berkata, jika kamu terbang, kamu akan menerimanya. Ini adalah diskusi yang bagus tentang saudara-saudara kita, semua orang punya satu. Faktanya, meskipun semua orang tidak mengatakannya, Xia Ruofei samar-samar menjadi jiwa tim kecil ini. Serahkan kartu nomor 1 padanya. Semua orang tidak keberatan. Bahkan karakter seperti Zhao Yongjun bersedia mengambil kartu nomor 2. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, oh, maka saya akan menerimanya. Zhao Yongjun tertawa dan berkata, ini benar. Tidak ada uang di kartu ini. Anda tinggal membayarnya secara langsung. Anda dapat menguranginya dari dividen secara teratur. Saudara-saudara kita semua sama. Xia Ruofei tentu saja tidak akan keberatan. Ini yang terbaik. Saudara-saudara telah melunasi rekening mereka. Setiap orang memiliki hubungan yang baik. Merupakan hal yang baik untuk bekerja sama untuk mendapatkan klub. Jika uangnya salah, hal yang baik akan menjadi hal yang buruk. Clubhouse, mereka pasti akan datang ke clubhouse, lagi pula, apakah itu jamuan makan atau bukan, teman, atau waktu luang, semuanya cukup mewah. Dan pada akhirnya pasti akan menimbulkan beberapa kontradiksi. Xia Ruofei tentu saja tidak mempedulikan hal ini,
tetapi Su Zixuan, Hou Liang dan yang lainnya bukanlah tuan yang sangat kaya. Tentu saja perlu untuk membedakan hal-hal dalam uang terlebih dahulu lalu berkata, kepada Ling Qingsui beberapa orang, total kartu Ling sama seperti terbang, dan konsumsinya akan langsung diperhitungkan. Ling Qingsui mewakili Ling Qi Catering yang memegang saham di Clubhouse. Dia juga salah satu pemegang saham. Tentu saja, semangkuk air harus rata. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih, Kakak Zhao. Terima kasih kembali. Zhao Yongjun berkata, adapun kartu Song Wei dan Yi, ada 200,000 saldo yang bisa langsung dibelanjakan di klub. Song Wei dan Zhuo Yi mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, kalau begitu aku tidak bisa menerimanya. Setelah itu, mereka semua menyerahkan kartu itu kepada Zhao Yongjun. Zhao Yongjun mundur selangkah dan berkata dengan marah, bagaimana? Bahkan wajah ini tidak memberi Zhao kakak. Daerahnya adalah sebuah kartu, dikatakan 200.000, tetapi keuntungan klub sangat tinggi, pada kenyataannya, biayanya tidak besar. Beberapa dolar, Anda masih harus menerimanya. Zhuo Yi berkata dengan cepat, dokter. Kakak, saya benar-benar tidak dapat menerima kartu ini. Clubhouse terbuka untuk bisnis, bagaimana bisa? Zhao Yongjun berkata, saya kakak laki-laki, berikan saudara-saudaraku dan saudara perempuan sedikit bertemu, apa yang tidak bisa dikumpulkan. Berbicara tentang ini, Zhao Yongjun sepertinya menyadari bahwa itu tidak cocok. Dia segera menemukan kalimat lain, Wei Wei juga teman baik kami. Sangat baik memiliki hubungan dengan kami. Apa itu kartu anggota? Mungkin bisnis klub tidak bagus, dan Anda perlu membantu Anda menambah sedikit popularitas. Xia Ruofei melihat wajah cantik Song Wei memerah, dan dia menuruti keinginannya sejenak dan berkata, Wei Wei, karena itu adalah niat Zhao Dage, kamu akan menerimanya. Zhao Yongjun tersenyum dan mengoreksi, jika kamu terbang, ini adalah niat bersama saudara-saudara kita, jangan membuat kesalahan. Setiap orang adalah pemegang saham Taoyuan Hui. Secara teori, 200.000 dari ini kartu juga dikirim oleh semua orang. Benar-benar, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, itu adalah niat bersama kita semua, kamu akan menerimanya. Ketika Song Wei melihat Xia Ruofei berbicara, sikapnya tidak begitu tegas. Dia ragu-ragu dan berkata, baiklah, kalau begitu, terima kasih Zhao, terima kasih semuanya. Zhuo Yi melihat Song Wei meletakkan pemutar kartunya, dan mau tidak mau melihat ke arah Song Rui. Sangat malu, tetapi kenyataannya, prioritas masalahnya sudah jelas, dia tidak terburu-buru menerima kartu itu. Song Rui berkata sambil tersenyum, Yi, kamu juga menerimanya. Wajah Zhao harus diberikan. Selain itu, kalian yang ada di halaman, rekan kerja, sahabat, punya waktu untuk mengajak mereka makan, menghibur, dan saling menghubungi perasaan. Saya pikir kita akan memiliki Taoyuan yang bagus, Anda dapat mengajak rekan-rekan Anda bermain, itu dapat membantu kami menambah popularitas. Zhuo Yi mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, terima kasih. Song Rui melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak harus bersikap sopan kepada saya. Izinkan saya mengatakan bahwa bagian saya sedikit, 200.000 di kartu ini, kepala besar sudah keluar dari lalat dan kakak Zhao. Zhuo Yi segera mengembalikan warna asli penyihir kecil itu, dan Song Rui berkata sambil melirik, siapa yang berterima kasih padamu? Saya berterima kasih kepada Zhao Dage dan Xia Shuai. Xia Ruofei dan Zhao Yongjun tersenyum dan saling memandang. Kemudian Xia Ruofei berkata, adik-adik, sama-sama. Kamu milikmu sendiri. Setelah mengirimkan beberapa kartu anggota ke Xia Ruofei dan yang lainnya, Zhao Yongjun mengajak semua orang untuk melanjutkan menuju pintu. Xia Ruofei bertanya sambil berjalan, Dokter Zhao, berapa harga kartu keanggotaan kita yang dikeluarkan? Bukankah kartu berlian ini tidak banyak? Hal-hal jarang terjadi, dan kini beberapa rutinitas komersial bukan lagi rahasia. Sebagai clubhouse kelas atas, Taoyuan pasti akan membuat penghalang untuk masuk, tidak ada kucing dan anjing yang dapat membawa uang, dan kartu berlian adalah kartu keanggotaan tingkat tertinggi pasti tidak mungkin dikirim kemana-mana, jika tidak maka tidak akan ada bersikaplah terhormat. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, anakmu selalu memperhatikan manajemen klub. Kamulah yang ada di tanganmu, dan ini sangat teliti.
Xia Ruofei tertawa beberapa kali dan berkata, saya tidak mempercayai beberapa saudara. Saya tahu bahwa setiap orang mampu menjadi luar biasa, dan saya tidak dapat membantu apapun. Zhao Yongjun tersenyum dan berkata, kamu anak kecil memberiku sup yang menarik. Aku bukan gadis kecil di malam hari, dan kata-kataku tidak berguna bagiku. Tentu saja, Zhao Yongjun juga bercanda, dan tidak menyalahkan Xia Ruofei atas usahanya. Faktanya, beberapa dari mereka sangat jelas bahwa mereka bisa mendapatkan tanah dengan harga murah setelah gelombang 3 kali lipat, dengan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan Xia Ruofei sendiri. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei tidak pernah menanyakan hal-hal sepele yang telah dibangun klub, kontribusinya terhadap proyek klub Taoyuan adalah yang terbesar di antara beberapa orang. Oleh karena itu, Zhao Yongjun hanya mengejek beberapa patah kata, dan tidak berpegang pada pertanyaan ini. Dia memperkenalkan Xia Ruofei, total ada 30 kartu berlian. Kami mengklaim biaya tahunannya 1 juta, tetapi tidak sedikit yang benar-benar terjual, dan kebanyakan dikirim dalam warna putih. Hati Xia Ruofei jernih, dan dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Rencana keanggotaan Taoyuan Hui, Xia Ruofei juga berpartisipasi dalam desain, jadi dia sangat jelas, apa yang disebut biaya tahunan sebenarnya setara dengan biaya di muka. Anggota membayar 1 juta, selain mendapatkan perlakuan VIP tertinggi di Taoyuan, miliknya akan ada juga saldo 1 juta di kartu anggota, yang biasanya dipotong dari saldo saat dikonsumsi di Taoyuan. Tentu saja jutaan ini berlaku selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, berapapun jutaan yang dibelanjakan, sisanya tidak akan terakumulasi di tahun mendatang. Jika ingin terus mempertahankan keanggotaan, Anda harus membayar 1 juta lagi di tahun kedua. Biaya tahunan tentunya juga akan masuk ke saldo kartu anggota. Jika waktunya belum tiba dalam setahun, uang yang ada di kartu akan habis, tidak masalah, tetap mempertahankan identitas anggota, membayar setiap pembelian, bahkan beberapa anggota memiliki sejumlah kredit, Anda dapat mengandalkan kartu keanggotaan kredit. Ini buat yang bayar beli keanggotaan, nyatanya kartu Diamond berumur jutaan tahun, tidak sedikit yang benar-benar terjual, sebagian besar terkirim. Mereka yang dapat menerima kartu berlian secara alami adalah orang-orang yang lebih berpengaruh di lingkaran Beijing. Tentu saja, tidak akan ada saldo di kartu hadiah, dan anggota tetap harus membayar sendiri saat mengkonsumsi di Taoyuan. Terus terang, kartu anggota ini hanya mewakili identitas dan dapat menampung kartu anggota berlian. Ini adalah simbol identitas. Terutama setiap orang adalah lingkaran orang. Saya diberi kartu berlian, Anda hanya memiliki kartu emas. Bahkan harus mengeluarkan uang untuk membeli keanggotaan, dibandingkan kedua hakim tersebut. Selain pertimbangan pribadi, ini sebenarnya alat pemasaran. Lembut dalam senjata baja, pistol baja telah sangat berhati-hati akhir-akhir ini, tetapi bab sebelum kemarin diblokir secara misterius. Senjata baja diperiksa kembali, dan permohonan pencabutan larangan diajukan setelah revisi. Saya harap ini akan lancar. Seorang teman yang untuk sementara tidak bisa melihatnya hanya bisa menunggu dengan sabar, aku benar-benar malu. Kartu keanggotaan terjual lebih sedikit, dan Taoyuan tidak akan dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, ketika klub Taoyuan baru saja dimulai, banyak orang yang sudah bersemangat untuk pergi, tetapi seperti nilai kartu berlian, tidak mungkin mengirimkannya begitu saja, dan jumlah orang harus dikontrol. Kalau tidak, jangan bilang 30, meski 300, Anda bisa menjual semuanya sekaligus. Saat ini, tidak ada kekurangan orang kaya. Zhao Yongjun terus memperkenalkan, kartu platinum senilai 500.000 yuan akan dirilis seharga 80, dan kartu emas senilai 300.000 yuan akan dirilis 120 kali. Semuanya telah terjual habis. Kartu keanggotaan memiliki total 3 tingkatan berlian, platinum, dan emas. Dengan kata lain, jumlah anggota Taoyuan Club kurang dari 200 orang, karena masih banyak kartu berlian yang dipegang oleh pemegang saham internalnya. Song Rui berkata dengan bangga di sampingnya, masih banyak orang yang ingin membeli keanggotaan. Sekalipun mereka bersedia membayar lebih, dan mereka dibayar murni, mereka tidak perlu mengubah biaya keanggotaan menjadi saldo kartu, tapi kita sudah mendiskusikannya. Gelombang pertama sangat banyak, aturannya akan ditetapkan, dan kita tidak bisa mengubahnya,
jadi kita semua menghubungi kita kembali. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sepertinya Taoyuan kita akan menjadi Tun. Zhao Yongjun berkata dengan tenang, ibu kotanya adalah pusat politik, dan bisnisnya sangat berkembang. Orang kaya bisa bilang ada begitu banyak orang, dan orang-orang di lingkaran kita, jadi pasarnya masih sangat besar. Ada 200 di 3 kelas ini. Kartu anggota saja tidak cukup. Bisa dibilang kalau persediaannya dibuka, bisa dijual 10 kali lipat. Ya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa dengan Yuze dan ikan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ke depan, kami bisa menyerap beberapa anggota sesuai kebutuhan. Namun, klub kami harus memperluas dan meningkatkan fasilitas secara bertahap. Singkatnya, pengalaman konsumsi anggota tidak bisa dikurangi. Jika klub kelas atas dijalankan ke pasar sayur, lalu kita bisa membuat lelucon di dalam lingkaran. Jangan khawatir, kami punya banyak hal di hati kami. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum. Kelompok itu berbicara dan tertawa, dan segera sampai di pintu clubhouse. Saat ini, beberapa tamu telah tiba, dan beberapa orang telah menyapa Zhao Yongjun. Popularitas Zhao Yongjun di kalangan sangat bagus. Dia memperlakukan orang dengan sangat antusias dan setia, jadi semua orang juga memberinya wajah. Zhao Laodi, selamat, semoga kamu mendapat banyak uang. Terima kasih Zhou Xiong atas cahayanya. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum. Orang yang datang untuk menyapa Zhao Yongjun berusia sekitar 40 tahun, dan tubuhnya sedikit diberkati. Wajahnya penuh semangat dan senyuman licik, memberikan perasaan semilir angin musim semi. Zhou Xiong, izinkan aku memperkenalkanmu padamu. Zhao Yongjun berkata, ini adalah saudara lelaki saya yang baik dan salah satu investor utama Taoyuan Hui, Xia Ruofei. Kemudian Zhao Yongjun tersenyum dan berkata kepada Xia Ruofei, jika kamu terbang, ini teman baikku, Zhou Leiyun, ketua grup Shengxi. Terlihat dari perkenalannya bahwa Zhao Yongjun dan Zhou Dong jelas dekat satu sama lain, jika tidak mereka tidak akan memperkenalkan Xia Ruofei. Namun, yang satu adalah teman baik dan yang lainnya adalah saudara yang baik. Yang jelas, ada yang berbeda. Setelah Zhou Leiyun mendengarkan perkenalan Zhao Yongjun, matanya jelas menjadi lebih cerah. Dia maju dengan antusias dan berkata, Anda adalah jenderal musim panas perusahaan Taoyuan. Oh, saya sering melihat Anda online, saya tidak menyangka akan bertemu orang sungguhan hari ini. Saat ini, Zhou Leiyun seperti bintang yang mengejar. Faktanya, Xia Ruofei juga mendengar. Nama grup Shengxi. Di antara perusahaan swasta dalam negeri, grup Shengxi setidaknya bisa masuk peringkat 10 besar. Zhou Leiyun jelas merupakan orang yang super kaya. Oleh karena itu, Zhou Leiyun hanya menunjukkan isyarat. Tentu saja, Zhou Leiyun dapat memikirkan pendekatan jarak dekat dalam waktu singkat, dan juga merefleksikan dari sisi bahwa panasnya Xia Ruofei saat ini memang sangat tinggi. Untungnya, Xia Ruofei juga berkata sambil tersenyum. Zhou Leiyun bisa memanggil Zhao Yongjun, Zhao Laodi. Terlihat bahwa hubungan pribadi antara keduanya memang cukup baik, jadi Xia Ruofei tidak akan memberikan muka. Zhou Leiyun mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku dalam jas itu dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, musim panas, ini kartu namaku. Kami dapat menghubungi kami di masa depan. Perusahaan Taoyuan sedang berkembang. Sebagai ketua perusahaan, Xia Ruofei secara alami tidak memiliki kartu nama yang sama seperti sebelumnya. Setelah Qin Yanan mengambil alih tim pendukung Xia Ruofei, dia secara pribadi pergi ke buat 2 set kartu nama untuk Xia Ruofei, 1 set untuk interaksi sosial umum, dan 1 lagi untuk orang yang relatif dekat. Perbedaannya tentu saja yang terakhir. Ada nomor ponsel pribadi Xia Ruofei di kartu. Nama menerima kartu nama, Xia Ruofei disimpan di ruang Lingtu. Dia mengambil kartu nama Zhou Leiyun terlebih dahulu, dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku pakaiannya ruang, lalu mengulurkan tangan setelah meraihnya. Zhou Dong, punya waktu untuk minum teh bersama. Xia Ruofei tersenyum dan menyerahkan kartu nama itu kepada Zhou Leiyun. Ya tentu, Zhou Leiyun mengambil kartu nama itu dan berkata dengan gembira. Taoyuan Dahongpao sekarang terkenal. Saya berkesempatan mencicipi koleksi pribadi Dahongpao Xia. Haha, tidak masalah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa kata yang dingin, Zhou Leiyun pergi ke ruang perjamuan utama perayaan,
dan Xia Ruofei terus berada di pintu, menemani Zhao Yongjun dan yang lainnya untuk menyambut para tamu. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei merasa sedikit bosan. Dia bukannya tidak nyaman, tapi dia tidak terlalu fasih dalam penyambutan seperti ini, dan orang-orang yang datang hari ini bukanlah orang kaya dan kaya, banyak dari mereka adalah selebriti di kalangan Beijing. Xia Ruofei dan Zhao Yongjun berada dalam lingkaran kecil ini. Lebih akrab, dan tidak banyak bersinggungan dengan orang-orang di lingkaran Jingcheng, jadi tentu saja terasa sedikit membosankan. Dokter, kakak, kalau begitu kamu sibuk dulu. Xia Ruofei berkata, saya akan bersembunyi dan bersantai. Baiklah, kata Zhao Yongjun, ajak Ling dan Wei Wei berkeliling. Jika kamu lelah, pergilah ke ruang perjamuan dan istirahatlah. Yi juga duluan. Song Rui berkata di sampingnya, matahari agak besar hari ini, jangan berjemur. Xia Ruofei menghela nafas, ada seorang pria dengan lawan jenis. Zuo Yi sudah lama merasa bosan, jadi kata-katanya langsung berkata, oke. Bagus, saya bersama Xia Suai. Xia Ruofei merasakan mata Song Rui yang sebal, dan tidak bisa menahan senyum. Tidak bisakah kamu mengatakan itu pada Wei Wei? Pidato Zuo Yi selalu canggung. Kapanpun dia banyak berpikir, dia tidak sabar untuk mengatakan, Xia Suai. Wei Wei, King Sueji, ayo pergi. Membosankan di sini. Oleh karena itu, Xia Ruofei membawa 3 wanita cantik dan mengguncang kota dalam pertemuan Taoyuan, yang juga menarik perhatian banyak tamu yang berkunjung ke sini. Karena sudah berkunjung, mereka tidak terlalu lama berada di luar. Setelah ketiga wanita itu mengambil beberapa foto selfie di danau, mereka mengikuti Xia Ruofei ke gedung utama Taoyuan Hui. Bagian pertama dari lantai pertama adalah aula bertingkat tinggi yang mirip dengan lobi hotel, dan bagian kedua adalah ruang perjamuan. Ada total 2 restoran besar dan 3 restoran kecil. Selain ruang perjamuan utama, terdapat hidangan pribadi Lingji dan restoran barat. Bila diperlukan, ruang makan bisa dibuka hingga membentuk ballroom berukuran besar. Saat ini, ketiga restoran tersebut telah dibuka, namun dapurnya relatif mandiri. Sisi restoran menghadap ke arah danau. Di lantai satu sisi danau ini terdapat dinding tirai kaca besar, sehingga pemandangannya sangat luas. Di sebagian besar tempat di ruang perjamuan, Anda dapat menikmati pemandangan danau yang indah. Ketika Xia Ruofei dan yang lainnya memasuki ruang perjamuan, seorang mandor segera datang dan berkata, musim panas bagus. Kamu ingin minum apa? Sebagai pemegang saham utama Taoyuan Hui, Xia Ruofei sebenarnya tidak hadir dalam pembangunan infrastruktur dan pelatihan karyawan. Namun, Xia Ruofei sudah mengunjungi mereka di sini, dan dengan cepat mengingat nama tamu juga merupakan kursus wajib bagi mandor, belum lagi VIP adalah pemegang saham utama klub Taoyuan. Bos asli mereka, mandor tentu saja tidak akan memiliki harga penglihatan ini. Mes prioritas. Xia Ruofei bertanya dengan sangat anggun. Beberapa wanita cantik, apakah kamu ingin minum? Beri aku beberapa batang merah. Lagu Wei memikirkannya. Aku ingin juga. Aku juga ingin, kata Zhu Yi. Ling Qingsui melihat keduanya minum anggur merah, jadi dia tersenyum dan berkata, itu juga memberiku segelas anggur merah. Beri aku segelas martel sabuk biru, kata Xia Ruofei. Oke, tunggu sebentar, kata mandor. Mandor pergi menuangkan anggur. Xia Ruofei, mereka mengambil ruang perjamuan dan melihat sekeliling. Saya baru saja datang dan menontonnya. Sekarang saya punya lebih banyak waktu untuk melihatnya. Hari ini adalah hari pertama beroperasinya klub Taoyuan, dan tujuan klub Taoyuan adalah untuk menciptakan lebih banyak kesempatan komunikasi bagi mereka yang membutuhkan, jadi Zhao Yongjun memilih bentuk makanan dingin. Tidak banyak orang yang datang ke sini di ruang perjamuan, jadi sepertinya agak kosong. Tidak ada meja bundar di aula seperti jamuan makan Cina. Kecuali setumpuk anggur, minuman, dan kue kering, sisanya kosong. Di sekitar ruang perjamuan juga banyak terdapat des sofa. Jika Anda perlu berkomunikasi lebih jauh, atau ingin mencari tempat duduk dan istirahat, Anda bisa memiliki ruang semi pribadi sendiri. Xia Ruofei dan yang lainnya banyak berjalan hari ini, jadi mereka menemukan tempat duduk kartus sofa dan duduk, 1 pria, 3 wanita dan 4 orang, hanya duduk di depan 4 kursi. Segera, mandor secara pribadi membawa nampan dan membawakan anggur merah untuk Xia Ruofei dan lainnya.
Xia Ruofei dan yang lainnya menyesap sedikit anggur sambil mengobrol, dan suasananya sangat santai. Pada saat ini, dua orang muda masuk dari pintu ruang perjamuan, dan mereka semua memiliki sedikit rasa bangga di wajah mereka. Ini adalah temperamen yang dibentuk oleh ketulian jangka panjang. Mata mereka terhanyut dan segera memperhatikan Xia Ruofei. Salah satu anak muda mengangkat alis dan berkata, "Hei, bukankah itu Wei Wei dari keluarga Wei? Kapan dia kembali ke Beijing?" Pemuda lain yang mengenakan setelan kasual Gifci mendengus dan bertanya, "Keluarga Song yang mana?" Pemuda yang berbicara sebelumnya tertawa dan berkata, "Zhou Yuan, keluarga Song yang mana yang bisa kamu miliki? Apakah ada dua keluarga Song di Beijing?" Pemuda bernama Zhou Yuan masih bingung dan berkata, "Sepertinya saya tidak mendengar bahwa ada Wei Wei di keluarga Song. Saya tidak tahu apakah saya tidak ada hubungannya dengan itu." Yun Xiaoyu menyeringai dan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakan itu, lagi pula, Song Wei sedikit berbeda dari keluarga Song pada umumnya. Hanya ada sedikit awan, beri aku petunjuk." Zhou Yuan berkata dengan cepat. Yun Xiao mengangkat dagunya ke arah Song Wei dan berkata, "Dia adalah putri Song Qiming." Di sisi lain, Song Qiming hanya dapat dianggap sebagai kerabat jauh lelaki tua itu, dan Song Qiming tidak termasuk dalam modal, jadi kamu tidak mengenalnya. Lagi pula, normalnya, kamu tidak memiliki banyak kontak dengan orang-orang di lingkaran ini. Meski awan kurang damai, namun tetap memiliki rasa superioritas. Zhou Yuan tiba-tiba menyadari, ternyata menjadi seperti ini. Kemudian Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Song Wei, dan kemudian berbisik, "Awannya kecil, Song Wei ini terlihat sangat bagus." Yun Xiaoyi memandang Zhou Yuan dan bertanya dengan sedikit ejekan, "Bagaimana? Ada apa?" Zhou Yuanhe tersenyum dan berkata, "Pertama kali saya melihat masa lalu, itu lebih cocok untuk mata saya. Dan Putri Song Qiming, jika Anda benar-benar ingin sukses, saya pikir ayah saya tidak boleh keberatan." Yun Xiao bertanya sambil tersenyum, "Zhou Yuan, apakah kamu melihat Song Wei? Atau karena ayahnya?" Zhou Yuan tidak menyembunyikannya, tersenyum dan berkata, "Semuanya. Kamu juga tahu. Saya tidak dapat menemukan gadis dari keluarga biasa. Saya tidak bisa hidup pada level itu. Song Wei ini juga orang yang tepat di Yaman. Saya punya kesempatan untuk mendapatkannya terlebih dahulu." Awan itu bertanya dengan tidak terlalu samar, "Kamu tidak tahu urusan Song Qiming?" Zhou Yuanxian sedikit terkejut, lalu mengambil dahi dan berkata, "Anda mengingatkan saya untuk memikirkannya. Beberapa waktu yang lalu, Song Qiming sepertinya mengalami kecelakaan lalu lintas, dan sakitnya sangat parah. Meski kabar cederanya Song Qiming tidak diumumkan, hanya saja tidak ada komunikasi luas. Mereka yang bisa datang pada upacara pembukaan hari ini tidaklah sederhana, dan mereka semua memiliki saluran komunikasi masing-masing. Zhou Yuan tidak terkecuali, hanya saja dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Awan itu tersenyum ringan dan mengangguk. "Sekarang apakah kamu masih tertarik dengan Song Wei?" Penampilan Zhou Yuan sedikit berubah, dan dia berbisik, "Hanya ada sedikit awan, maksudmu Song Qiming, apakah akan terpengaruh karena alasan fisik?" Yun Xiao berkata, "Saya tidak mengetahui hal ini dengan baik, tetapi Song Qiming belum kembali bekerja, terutama karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Tuhan itu misterius. Diperkirakan tidak banyak orang yang mengetahuinya, situasinya. Aku sudah lama tidak kembali bekerja." Wajah Zhou Yuan berubah, jelas dia sedikit terharu, kali ini akan mempertimbangkan pro dan kontra. Yun Xiao berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar ingin sejauh ini. Oke, aku hanya dengan santai mengatakan bahwa kamu benar-benar bisa mengejar Song Wei, itu pasti banyak manfaatnya." "Bagaimana kau mengatakan itu?" Zhou Yuan bertanya dengan tidak jelas. Apakah ayahnya tidak? Awan tidak dapat diprediksi dan berkata, "Meskipun Song Qiming telah pulih, posisinya belum diganti, yang berarti tubuhnya tidak akan mempengaruhi pekerjaannya di masa depan, dan dia masih optimis tentang hal itu, mengerti?" Zhou Yuan mau membuka dan mengangguk dan berkata, "Masih ada masalah dengan awan." Pasti ini, hati Zhou Yuan tidak bisa menahan nafas. Dalam hal ini, saya masih belum sebaik anak-anak kecil ini. Sekalipun orang-orang ini tidak mendapatkan apa-apa lagi, mereka sangat peka terhadap hal-hal dalam politik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tandingi.
Hal ini pada dasarnya tidak memadai. Yun Shao sepertinya menikmati mata Zhou Yuan dengan sedikit pemujaan. Dia terus menunjukkan, mengembalikan 10.000 langkah, bahkan jika Song Qiming mundur ke baris kedua karena alasan fisik, pengaruhnya cukup tinggi, dan masih ada hubungan antara keluarga Song dan putra Anda, yang benar-benar dapat mengejar Song Wei. Ini benar-benar untung besar. Mata Zhou Yuan semakin cerah, dan dia dengan cepat berkata, hanya ada sedikit awan, Anda memiliki jaringan kontak yang luas, bantu saya menciptakan beberapa peluang. Yun Shao berkata, tidak sulit untuk memperkenalkanmu kepada orang lain, dan sejauh yang aku tahu, Song Wei saat ini masih lajang, tapi jika kamu bisa, itu tergantung pada dirimu sendiri. Tentu saja, Zhou Yuan berkata dengan cepat, tidak ada awan, tidak peduli apakah itu bisa dilakukan, selama itu bisa membantu saya memperkenalkannya, saudara tercinta ini akan selalu mengingatnya. Datang ke Jepang akan mendapat laporan. Ada sekilas awan di matanya, tapi tersembunyi dengan baik. Masih ada senyum tipis di wajahnya, tapi hatinya diam-diam berkata, jika kamu tidak punya uang, maukah temanmu mengajakmu bermain? Bantal bersulam 1. Dalam status awan kecil ini, rata-rata orang kaya tidak bisa melihatnya, tetapi ini tidak mutlak diremehkan. Anda tidak bisa menganggap orang super kaya ini sebagai hal yang sederhana. Zhou Yuanjia termasuk dalam jenis uang yang telah mencapai tingkat tertentu. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa ia berada di posisi teratas dalam lingkaran kekayaan Tiongkok. Justru karena itulah Yun Shao akan menjadi ular bersamanya. Faktanya, tidak ada awan di hati. Bagaimana Anda bisa melihat sumber minggu ini? Yun Shao tersenyum dan berkata, masalah kecil. Ayo pergi, aku akan mengajakmu mengetahuinya. Terima kasih untuk Yun Shao. Zhou Yuan berkata dengan cepat. Saya telah membuat Ferrari Enzo beberapa waktu lalu. Jika kamu menyukainya. Ketika Yun Xiaoyi mendengarkan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat dan bertanya, kamu benar-benar bisa mendapatkan Enzo? Hebat. Lahir pada tahun 2002, Ferrari Enzo merupakan penghormatan terhadap peringatan 60 tahun peringatan merek Ferrari dan mobil sport andalan pertama yang dibuat setelah merek Ferrari memasuki abad ke-21. Saat itu, mobil tersebut dibatasi hanya 399 unit di seluruh dunia. Dikatakan bahwa model custom Made Paus ditambahkan di bagian akhir, dan diperkirakan ada 400 unit di seluruh dunia. Kuncinya setiap Ferrari Enzo sudah memiliki tuhannya. Bagaimanapun, itu adalah mobil lebih dari 1 dekade yang lalu, kecuali jika dibeli pada saat itu, nyatanya, ketika dirilis, tidak dapat dibeli dengan uang yang sama. Zhou Yuanxiao berkata dengan gembira, ayah saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan orang kaya di Dubai. Ada 2 Enzo di keluarganya. Setelah saya bekerja keras untuk waktu yang lama, ayah saya membantu saya membeli dari orang kaya itu. Petik 2. Yun Shao adalah orang yang menyukai mobil. Mendengar kabar Ferrari Enzo, tentu saja hati saya sangat gembira. Zhou Yuan juga merupakan ide bagus. Cloud mau tidak mau bertanya, bagaimana kabar mobilnya? Zhou Yuanyo berkata sambil tersenyum, saya mencoba mengemudi di Dubai terakhir kali. Meskipun Enzo telah berada di dalam mobil selama lebih dari 10 tahun, mobil itu dirawat dengan sangat baik. Saya rasa tidak ada yang salah dengan mobil baru itu. Dan mobil itu melaju. Jarak tempuhnya kurang dari 1000 km. Apakah jaraknya kurang dari 1000 km dalam 1 dekade? Awannya agak sulit dipercaya. Zhou Yuanxiao berkata dengan gembira, orang kaya Dubai suka mengoleksi semua jenis mobil sport. Membelinya kembali sebagian besar waktu adalah untuk menikmati, tidak ada cara untuk membukanya. Kemudian, Zhou Yuan berkata, tidak ada, tahukah Anda betapa berlebihannya? Dia menghususkan diri pada garasi besar berlantai 3, yang digunakan untuk menyimpan koleksi berbagai mobil sportnya. Sungguh spektakuler. Ratusan orang semua jenis mobil sport, kamu bilang Enzo ini ada di sana, bisakah kamu membukanya beberapa kali dalam setahun? Zhou Yuan tidak bisa dibandingkan dengan Yun Shao dalam politik, tetapi ketika dia berbicara tentang mobil mewah, dia langsung berteriak, dan akhirnya menemukan sedikit kepercayaan diri. Kalau begitu, keberuntunganmu sangat bagus, kata Yun Xiao dengan sedikit rasa iri. Orang seperti ini tidak buruk sama sekali, biarkan dia menjual mobil kesayanganmu kepadamu, itu lebih sulit daripada pergi ke surga.
Bukan begitu, Zhou Yuan berkata sambil menghela nafas puas. Yang penting saya sudah tua dan bertatap muka. Saya ingin keluar sendiri. Kalau orang tidak meledakkan saya, itu lumayan. Bagaimana saya bisa menjualnya kepada saya? Dan itu tidak mahal. Selengkapnya dari 10 juta. Ferrari Enzo dijual dengan harga sekitar 600 ribu dolar AS atau setara dengan 3 atau 4 juta mata uang China, namun nilai mobil ini tidak bisa diukur secara rutin. Mobil umum selama lebih dari 10 tahun, diperkirakan tidak ada harganya. Namun, Ferrari Enzo benar-benar berbeda. Pada tahun-tahun ini, mobil tersebut masih dirawat seperti baru, dan nilai koleksinya meningkat karena makna peringatan mobil tersebut dan aturan umum tentang barang langka dan mahal. Sebetulnya tidak mahal untuk membeli lebih dari 20 juta. Kemudian, Zhou Yuan merendahkan suaranya sedikit dan berkata, tidak ada awan. Setelah mobil tiba di Hong Kong, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Prosedurnya akan diserahkan kepada saya. Ketika awan itu sedikit dimanjakan, dia melambaikan tangannya dan berkata, jika prosedurnya selesai, setelah mobil tiba, saya akan membukanya selama beberapa hari. Zhou Yuan segera berkata, pahami. Saya akan mengirim Anda ketika mobil tiba. Awan memang tidak bersemangat, namun tidak ingin menimbulkan dampak buruk, agar tidak mendapat hukuman dari keluarga. Adapun meminjamnya beberapa hari, sebenarnya tidak ada bedanya dengan memberikannya. Selama Yun Shao tidak berinisiatif untuk kembali, bagaimana Zhou Yuan bisa memintanya? Itu hanya nominal kepemilikan mobil atau milik Zhou Yuan. Yun Shao mengangguk puas dan berkata, pergi. Aku akan membawamu ke Song Wei untuk menyapa. Setelah itu, Yun Shao membawa Zhou Yuan dan mengambil langkah menuju ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei mengambil sabuk biru dan Ma Lili dengan mudah bersandar di sofa. 3 wanita di sebelahnya sedang berbicara panas, dan dia tidak bisa memasukkan mulutnya. Dia bahagia. Yun Shao datang bersama Zhou Yuan dan tersenyum dan berkata, Wei Wei. Kapan kamu kembali ke Beijing? Song Wei bertiga berhenti mengobrol dan melihat ke masa lalu. Song Wei melihat sekilas dan berkata dengan sedikit kecelakaan, Ling Yun. Kenapa kamu datang ke Beijing? Ling Yun, yang tidak terlalu berawan, berkata sambil tersenyum, ayahku dipindahkan ke Beijing 6 bulan lalu, dan aku mengikutinya. Sepertinya kamu tidak peduli padaku. Sedih. Song Wei merasa sedikit malu. Dia tidak melakukannya karena dia tidak tahu bahwa Ling Yun datang ke Beijing bersama ayahnya, tetapi dia tidak terlalu mengenal Ling Yun, tetapi hari ini Ling Yun berbicara dengannya dengan suara seorang teman lama, membuatnya sedikit tidak terbiasa. Oleh karena itu, kata-kata Ling Yun, Song Wei tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, hanya mengungkapkan senyuman licik dan sopan. Ling Yun bertanya lagi, Wei Wei, ku dengar Song Susu mengalami beberapa kecelakaan beberapa waktu lalu. Bagaimana kabarnya sekarang? Song Wei melahirkan sedikit kemarahan, Song Qiming pada prinsipnya memblokir berita tersebut, namun Ling Yun langsung menanyakan pertanyaan seperti itu di depan banyak orang, apalagi Ling Yun juga memiliki seorang wanita muda yang tidak ia kenal, rakyat. Namun, ketika orang bertanya tentang orang yang lebih tua, Song Wei tidak bisa bersikap kasar. Dia hanya bisa berkata dengan lemah, tidak ada yang salah dengan itu. Terima kasih atas perhatianmu. Zhou Yuan melihat Ling Yun selalu tinggal bersama Song Weila, tapi dia tidak bermaksud memperkenalkan dirinya. Dia diam-diam khawatir. Ling Yun mengobrol sebentar dengan Song Wei. Seperti yang baru saja aku pikirkan, aku menarik Zhou Yuan ke sisiku dan berkata, lihat aku akan senang ketika melihat teman lama, dan aku lupa memperkenalkanmu. Wei, ini cucu Zhou Sheng dari grup Shengxi, Zhou Yuan. Zhou Yuan, kecantikan inilah yang sering kubicarakan denganmu, mutiara dinasti Song Tenggara, Song Wei. Xia Ruofei mendengarkan perkenalan Ling Yun dan tidak bisa menahan alisnya, dia baru saja mengobrol dengan Zhou Leiyun, ketua grup Shengxi, di depan pintu sebentar, dan Zhou Leiyun tampak seperti berusia awal 40-an. Apakah ada anak yang sebesar itu? Meskipun saya tidak tahu usia Zhou Yuan, saya setidaknya berusia 25 atau 6 tahun. Apakah sulit bagi Zhou Leiyun untuk menikah dan memiliki anak di usia remaja? Xia Ruofei mau tidak mau melahirkan sedikit rasa penasaran. Di sana, Zhou Yuan melihat Ling Yun akhirnya mengingat dirinya sendiri. Dia hampir menangis dan dengan cepat melangkah maju.
Dia dengan antusias mengulurkan tangannya ke Song Wei dan berkata, "Nona Song, saya sangat senang bertemu dengan Anda." Ketika Song Wei melihat pertemuan Zhou Yuanyi, dia akan berjabat tangan, dan dia sedikit mengernyit. Dia mundur setengah jalan tanpa jejak dan berkata dengan lemah, "Zhou Gongzi, terima kasih." Lihatlah ekspresi samar Song Wei, tapi tidak ada setengah poin arti, untungnya. Zhou Yuan tidak bangun bersama Song Wei, dan dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu nama yang diberi stempel panas. Lalu dia menyerahkannya dan berkata, "Nona Song, ini kartu nama saya." Song Wei ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengulurkan tangan dan mencapainya. "Ini adalah etiket paling dasar, dan hari ini adalah upacara pembukaan Taoyuan Siar Wofei, dan dia tidak ingin membuat suasananya terlalu memalukan." Ketika Zhou Yuan melihat Song Wei mengambil kartu namanya, dia sangat gembira. Dia membanting tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Nona Song, tidak tahu apakah saya merasa terhormat memiliki kartu nama." Song Wei berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, Zhou Gongzi, saya masih pelajar, tidak ada kartu nama." "Oh, tidak masalah, tidak masalah." Zhou Yuan berkata dengan cepat. "Jadi, bisakah kita menambahkan WeChat?" Ling Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa bahwa Zhou Yuan benar-benar tidak bisa naik ke atas meja. Dia memperhatikan bahwa Zhou Yuan telah memberikan selembar kertas emas ke kartu nama Song Wei. Emas asli, mempesona dan mempesona juga disengaja. Dan sikap Song Wei yang jelas sangat dingin, dan Zhou Yuan benar-benar mengejar cara dia ingin menghubungi, dan dia tidak melihat apapun. Dalam hal ini, tidak mungkin mendapatkan informasi kontak, dan tidak mungkin mendapatkannya, dan mudah menimbulkan kebencian yang lebih besar. Ling Yun yang merupakan penyanyi kecerdasan emosional jelas tidak begitu taktis. Nada suara Song Wei menjadi sangat dingin, "Maaf, Tuan Zhou, ini mungkin tidak nyaman." Ling Yun sedikit mengernyit dan berkata, "Zhou Yuan." Zhou Yuan kembali menatap Ling Yun dan tersenyum dan berkata, "Awannya berkurang, aku hanya ingin berteman dengan Nona Song, tidak ada arti lain." Setelah itu, Zhou Yuan melihat ke arah Song Wei lagi, sambil tersenyum, "Sepertinya Nona Song menaruh perhatian padaku. Sebenarnya, aku tidak perlu melakukannya. Aku benar-benar ingin berteman denganmu dengan tulus. Kamu akan tahu, saya benar-benar tulus kepada teman-teman saya." Dia tidak menunggu Song Wei mengatakan apapun, dan segera melanjutkan dengan berkata, "Nona Song, Anda tidak ingin bertukar sinyal mikro dengan saya? Tidak masalah. Datanglah ke Jepang untuk jangka panjang pemimpin. Ini adalah takdir untuk bertemu, dan saya ingin memberikan hadiah kecil kepada Nona Song." Petik 2. Ling Yun tidak tahu obat apa yang dijual di Zhou Yuan Hulu, tetapi dia tidak melihat Zhou Yuan sedang menguntit, dan penampilannya masih sikap, jadi dia tidak menghentikannya. Zhou Yuan melihat sekeliling dan berkata, "Siapa orang yang bertanggung jawab atas klub ini? Jika Anda memiliki manajemen, datanglah." Siar Wofei duduk dan menonton pertunjukan itu untuk waktu yang lama. Dia merasa itu sedikit membosankan. Dia mendengar kata-kata itu dan berdiri dan berkata, "Tuan Zhou, saya adalah pemegang saham Taoyuan Hui. Saya dapat mengatakannya di clubhouse ini. Anda apakah ada sesuatu?" Zhou Yuan memandang Siar Wofei dan menemukan bahwa Siar Wofei sangat menarik perhatian. Dia pertama kali merasa bahwa Siar Wofei bukanlah orang di lingkaran yang dia kenal. Dia berpikir bahwa Siar Wofei harus menjadi orang yang membantu bos klub. Jadi, Zhou Yuan berkata dengan lemah, "Anda adalah penanggung jawab klub Taoyuan. Nona Song Wei ini harus memiliki kartu anggota." Siar Wofei menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya, dan berkata pelan, "Tentu saja. Tidak ada apa-apa. Saya masih khawatir Anda tidak memberikan kartu anggota kepada Nona Song. Itu kesalahan besar." Zhou Yuan berkata berlebihan, lalu segera melihat ke arah Siar Wofei, dengan lemah berkata, "Pergi ke kartu keanggotaan Nona Song untuk mengisi ulang 1 jutaan, saya akan membayar." Siar Wofei tertegun, wajahnya tidak bisa menahan senyum licik, menatap Song Wei. Song Wei Jiao mengejutkan Siar Wofei dengan sedikit ancaman di matanya. Siar Wofei berkata dengan nada positif, "Apakah Tuan Zhou benar? Maaf, saya tidak bisa melakukan hal ini." Zhou Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi? Ah, Anda bukan orang yang bertanggung jawab atas Taoyuan Club.
Bagaimana Anda bisa mengisi ulang barang kecil ini? Anda dapat menemukan seseorang yang memiliki keputusan akhir. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, siapapun yang tidak berguna, tidak bisa melakukannya. Bagaimana sikapmu? Zhou Yuan sedikit marah, terutama saat melihat senyuman di wajah Xia Ruofei. Tampaknya dengan sedikit ejekan, dia semakin kesal. Sudah kubilang, aku akan berbicara denganmu. Hubungan antara Tuan Zhao sangat baik. Anda memikirkannya dan berbicara lagi. Sekarang perekonomian sedang mengalami penurunan, tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Saya juga pemegang saham Taoyuan, tetapi saya tidak perlu mencari pekerjaan lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kamu, Zhou Yuan berkata dengan semburan kata-kata, dan dia berkata sambil menghela nafas lega. Bagus. Lalu Anda berkata, mengapa Anda tidak bisa mengisi ulang? Apakah Anda tidak menerima prabiaya anggota? Anda tidak memberi saya pernyataan hari ini, saya harus menemukan Zhao. Katakan dengan baik. Zhou Yuan dua kali mengangkat nama Zhao Zong. Xia Ruofei memperkirakan bahwa Zhao Zong di Zhou Yuan Kou ini adalah Zhao Yongjun. Bagaimanapun, Zhao Yongjun dan Zhou Leiyun saling bersinggungan. Namun, pingsan ini ancaman tampaknya menjadi lelucon di Xia Ruofei, dan dia tentu saja tidak peduli. Faktanya, Xia Ruofei juga merasa sedikit membosankan, dengan sengaja menggoda keluarga kaya tas jerami ini. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi polos, alasannya sangat sederhana. Wei Wei adalah anggota kartu berlian dari klub Taoyuan kami, dan merupakan kartu khusus yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Semua konsumsinya di Taoyuan Club gratis. Jadi tentu saja Anda tidak perlu mengisi ulang. Yang disebut kartu khusus tentu saja adalah omong kosong Xia Ruofei, tetapi konsumsi pesanan gratis Song Wei tidak palsu. Xia Ruofei siap membuka bisnis setelah upacara pembukaan dengan Zhao Yongjun lagi pula, kedepannya Song Wei akan belanja di sini, tapi juga langsung menggantungkan rekeningnya. Kartu Ling Qingsui juga bisa digunakan untuk belanja rekening, karena Ling Jia juga pemegang saham, maka Xia Ruofei juga menginginkan semangkuk air, tapi Song Wei juga menikmati perlakuan seperti itu. Ekspresi marah Zhou Yuan tiba-tiba membeku, seolah-olah dia tersangkut di lehernya, dan ekspresinya tidak terlalu menarik. Ling Yun baru saja menonton mode permainan, dia selalu merasa bahwa Xia Ruofei agak familiar, tapi tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Ling Yun sebenarnya tidak pergi terlalu lama di Beijing. Ayahnya telah bekerja di sebuah provinsi di barat daya Tiongkok ini yang Ling Yun dan Song Wei ketahui bahwa orang-orang di lingkaran Song Wei dan Jing Cheng benar-benar berkomunikasi. Tidak banyak dari para raksasa yang baru mengenal Song Wei, jumlah pertemuan mereka pun tidak banyak. Ayah Ling Yun dipindahkan kembali ke Beijing selama lebih dari setengah tahun, dan levelnya sama dengan Song Qiming. Tentu saja, kekuatan Ling secara alami tidak berhenti pada ayah Ling Yun. Faktanya, Ling Jia juga merupakan keluarga terkemuka di Beijing. Dibandingkan dengan Song dan Liu Jialai, kesenjangannya tidak terlalu besar. Namun, Ling Yun telah bergaul dengan ayahnya sejak kecil, tetapi tidak banyak berhubungan dengan orang-orang di lingkaran Beijing. Namun, akar dari Ling Jia ada di Beijing, dan masa kecil Ling Yun dihabiskan di Beijing. Oleh karena itu, lingkungan yang ia integrasikan di sini tidak terlalu lambat. Banyak orang di lingkaran itu yang masih menjadi teman bermain masa kecilnya. Kembali ke sini, dia secara alami seperti bebek, dan dengan kekuatan Ling ditempatkan di sana, Ling Yun secara alami menjadi anggota lingkaran. Ini juga alasan mengapa Ling Yun bisa berdiri di sini hari ini. Tidak banyak anggota klub Taoyuan. Jika Anda bisa datang ke sini, berarti keluarganya sangat kuat, atau Anda sangat mampu. Pada awalnya, Ling Yun merasa bahwa Xia Ruofei memiliki wajah tertentu, dan Xia Ruofei mengklaim bahwa dia adalah pemegang saham Taoyuan Hui. Jadi Ling Yun dan Zhou Yuan mengira Xia Ruofei sedang membantu Zhao Yongjun mengurus pemegang saham kecil Clubhouse dan penanggung jawab klub. Namun, dia melihat Xia Ruofei selalu acuh tak acuh di hadapan Zhou Yuan, kepercayaan pada tulangnya tidak dapat dipasang. Jika Xia Ruofei benar-benar hanya agen Zhao Yongjun dan lainnya, tentu tidak mungkin berbicara dengan postur seperti itu saat menghadapi anggota. Ling Yun memikirkan hal ini, dan memperlihatkan pandangan yang bijaksana. Segera, dia memikirkan rumor di lingkaran. Ling Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata Xia Ruofei,
lalu mengeluarkan ponselnya dan mencarinya. Dia sudah menebak identitas Xia Ruofei. Anak-anak lelaki inilah yang tidak terlalu memperhatikan berita hiburan. Kalaupun mereka memperhatikan, sesekali mereka akan memperhatikan bintang wanita cantik itu. Jika tidak, Ling Yun perlu mencari dan dapat mengenali Xia Ruofei secara sekilas. Xia Ruofei memiliki banyak foto di Weibo dan forum-forum besar, Ling Yun tentu saja segera menemukannya. Setelah melihat potret diri di Weibo milik Xia Ruofei, otot-otot di wajah Ling Yun gemetar beberapa kali. Tetapi bahkan lagu-lagu lama pun telah menambah perhatiannya. Meskipun ini tidak ada dalam lingkaran, tetapi ada legenda di dalam lingkaran. Dan manusia berbeda dari dirinya sendiri. Ling Yun orang-orang ini dapat menjalani kehidupan yang layak, pakaian segar dan kuda yang marah, kebanyakan dari mereka adalah ayah, dan Xia Ruofei sebenarnya didasarkan pada keterampilan mereka sendiri, pengaruh Xia Ruofei tidak lebih buruk daripada siapapun di lingkaran, bahkan ini masih berakhir, dan dalam hal kekayaan, orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan Xia Ruofei. Ling Yun berpikir untuk berbalik cepat, lalu dengan cepat maju ke depan, wajahnya menunjukkan senyuman hangat, berkata, "Kamu adalah musim panas. Nama yang laris. Hari ini akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Untungnya, saya akan beruntung." Xia Ruofei melihat sekilas, menghadap Ling Yun yang sudah lama menonton film tersebut dan tiba-tiba menjadi sangat antusias. Hati berkata bagaimana pria yang memasak sendiri ini berbicara seperti Zhou Leiyun. Apa yang akhirnya dilihat orang sungguhan. Ling Yun sangat akrab dengan dirinya sendiri. Dia segera berkata dengan antusias, "Musim panas, saya perkenalkan diri saya, nama saya Ling Yun, saya telah berteman baik dengan Wei Wei selama bertahun-tahun, dan ayah saya serta ayahnya juga merupakan rekan lama yang telah bekerja bersama selama bertahun-tahun." Petik 2. Ternyata itu Ling Gongzi, halo. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Meskipun Ling Yun tampaknya sedikit licin, setidaknya itu tidak akan merusak otak seperti beberapa kecoa tidak tersenyum, Xia Ruofei tidak akan melihat wajah Ling Yun. Halo, Ling Yun dengan antusias menyerahkan kartu nama itu, "Musim panas, ini kartu namaku." Setelah Xia Ruofei mengambil alih kartu nama itu dan memikirkannya, dia akhirnya merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu nama dari ruang dan dengan sopan memberi Ling Yun. Tentu saja, kartu nama ini adalah set lain, yang dirancang khusus untuk berurusan dengan orang luar. Hanya ada satu kotak surat yang dikelola Qin Yanan, dan nomor telepon direktur, dan tidak ada nomor ponsel pribadi Xia Ruofei. Ling Yun dengan hati-hati mengumpulkan kartu nama Xia Ruofei, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Zhou Yuan yang memalukan. Ling Yun berkata sedikit, mengerutkan kening, "Zhou Yuan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Xia secara umum? Orang-orang tidak selalu tahu tentangmu di musim panas, atau kamu akan menunggu orang jahat." Ling Yun sebenarnya membantu Zhou Yuan, jika tidak, Zhou Yuan harus menyinggung perasaan Xia Ruofei, dan dia benar-benar tidak akan bisa menerimanya. Setelah itu semuanya, Zhou Yuanping menghormatinya. Ada apa, terutama kebutuhan untuk menggunakan uang. Zhou Yuan adalah yang pertama kali melakukannya dengan baik, dan Ling Yun itu terlihat sangat seksi, tetapi tidak berani meminta uang dengan keluarga mobil sport yang dibeli, terutama Ferrari Enzo yang baru saja dikatakan Zhou Yuan, sudah lama diingat Ling Yun. Kali ini, Zhou Yuan merasa lega, dan Enzo yang bisa membuka hatinya dengan tenang. Terlihat sedikit lucu dan berkata, "Tidak sama sekali." "Tidak." Zhou Yuan masih khawatir. Ling Yun mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak meminta maaf kepada Xia?" Suara Ling Yun dingin dan dingin, tetapi Zhou Yuan bergidik. Bahkan jika dia lambat, dia menyadari bahwa pemuda dengan senyum di wajahnya selalu memiliki senyum lebar. Pikiran dan ini, Zhou Yuan dengan cepat berkata, "Musim panas, aku minta maaf, aku sedikit cemas, kamu seharusnya tidak mengenalku." Xia Ruofei tidak menganggap serius Zhou Yuan, dan mendengar kata-kata itu dan berkata, "Lupakan, perhatikan nanti. Dan, jangan menggunakannya saat mengejar gadis, murahan sekali." Beberapa hati Zhou Yuan tidak setuju, tetapi setelah membaca sikap Ling Yun, dia tidak berani membantah Xia Ruofei. Dia hanya bisa mengangguk, dan dengan enggan berkata, "Mengajar." Saat itu, seseorang berjalan dengan cepat dan terlihat sedikit cemas. "Musim panas."
Pria itu berkata kepadanya di musim panas. Xia Ruofei melihatnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata, ini Jay Chou. Halo, orang ini hanyalah beberapa kata dari Zhou Leiyun yang mengobrol dengan Xia Ruofei di pintu masuk clubhouse. Baru saja, Zhou Leiyun naik ke atas untuk berkunjung, lalu dia menuruni tangga. Dia melihat Zhou Yuanzheng berdiri di depan Xia Ruofei. Dia sepertinya meminta maaf. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan dengan cepat melangkah. Setelah Zhou Leiyun dan Xia Ruofei saling menyapa, mereka langsung menatap Zhou Yuan dengan tegas. Mata Zhou Leiyun seperti pisau, menyebabkan tubuh Zhou Yuan sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak, dua paman. Xia Ruofei mendengarkan nama ini dari samping, dan ini tiba-tiba disadari. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, saya berkata bahwa Zhou Leiyun tampaknya berusia awal 40-an, bagaimana bisa ada seorang putra berusia 20-an? Bekerja sama dengan Zhou Yuan adalah keponakannya. Grup Shengxi dioperasikan oleh Zhou Leiyun. Kakak laki-laki Zhou Leiyun, ayah Zhou Yuan, Zhou Leiming, juga menjabat sebagai eksekutif di grup Shengxi, tapi dia pastinya adalah Zhou Leiyun. Selain itu, karena Zhou Leiyun tidak memiliki anak, hanya dua orang putri, maka Zhou Yuan bisa dikatakan satu-satunya laki-laki di keluarganya. Oleh karena itu, Zhou Leiyun melihat Zhou Yuan sebagai anak tiri, dan disiplinnya juga lebih ketat. Hal ini juga menyebabkan Zhou Yuan mungkin tidak takut pada orang tuanya, tetapi ketika dia melihat Zhou Leiyun, rasanya seperti tikus melihat kucing, dan dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Zhou Leiyun menatap Zhou Yuan dan bertanya, Zhou Yuan, apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah itu tidak menghormati Xia? Ada 10.000 alpaka di hati Zhou Yuan, dan dia diam-diam berteriak, yang manakah dewa musim panas? Awan bisa naik, dan sekarang bahkan paman kedua yang kuat tampaknya sudah terikat, bagaimana saya bisa melakukannya? Saya tidak sengaja menyebutkan pelat besi. Zhou Yuan tidak berani berbaring di depan Zhou Leiyun, menundukkan kepalanya dan berkata, dua paman. Saya, baru saja berbicara dengan Xia, nadanya sedikit cemas. Aku tidak meremehkan musim panas. Petik 2. Jangan berani berdebat. Zhou Leiyun berkata dengan pandangan sekilas. Bagaimana biasanya aku mendidikmu? Apakah kamu akan terbawa angin? Xia Ruofei melihatnya dan tahu bahwa Zhou Leiyun melakukannya untuknya. Dia merasa sedikit bosan di hatinya, jadi dia berkata dengan lemah, Zhou Dong. Setelah melupakannya, tidak ada yang besar, tidak lebih dari beberapa kata, dan Zhou Gongzi. Saya baru saja meminta maaf kepada saya. Lupakan. Petik 2. Zhou Leiyun hanya melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, saya tidak terlalu senang berterima kasih atas kemurahan hati Xia Zong. Zhou Yuan dengan cepat berkata kepada Xia Ruofei, terima kasih, Xia Zong. Terima kasih, Tuan Xia. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak pulang dan pergi ke tembok untuk memikirkannya? Zhou Leiyun berkata dengan tajam, hal yang memalukan.